Kalau kaum intelektual sekalian, wah gila, 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 gila. Menurut saya berita ini sangat-sangat menggemparkan dunia. Jadi guys, baru-baru ini Sweden atau Swedia melarang masyarakatnya, khususnya imigran ya. Imigran yang ada di Swedia itu sekitar 7% itu adalah umat muslim. Ada sekitar jutaan orang ya, 7% dari penduduk Swedia itu umat muslim. Dilarang menikah dengan sepupu. Padahal ya, menurut keyakinan saya, koreksi kalau salah ya, menurut dugaan saya, dalam syariat Islam itu menikah dengan sepupu itu apakah dilarang atau tidak? Ada yang mengatakan dilarang, ada yang mengatakan diperbolehkan gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini halal dan haram dalam agama Islam? Kemudian, selain itu, kenapa sekarang ini Sweden itu sudah mulai wanti-wanti dengan imigran? Apakah karena mereka takut gitu ya? Sweden itu akan dikuasai umat muslim ya melalui invasi kelahiran gitu ya. Apakah mereka sudah membaca gitu? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian ya, yang jadi pertanyaan selanjutnya, kalau negara-negara kafir itu jahat, kalau negara-negara Eropa itu jahat ya, kalau negara-negara Kristen itu jahat, kenapa banyak orang-orang Timur Tengah yang beragama Islam pergi ke negara Kristen? Kenapa? Ini beda dengan orang Kristen yang ada di Indonesia ya. Orang Kristen yang ada di Indonesia itu bukan imigran. Sudah ada puluhan ribu tahun yang lalu. Ya. Jadi bedain ya. Jangan SDM rendah ya. Please lah ya. Kita diskusi secara ilmiah di sini ya. Nah, yang jadi pertanyaan. Kenapa Sweden itu sudah mulai wanti-wanti dengan imigran Muslim? Termasuk larangan untuk menikahi sepupu. Apakah ini tujuannya supaya menghindari invasi melalui pernikahan atau melalui memperbanyak anak? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya akan bongkar sampai ke akar-akarnya, dan saya tidak berpihak pada siapapun di sini. Saya melihat dari sudut pandang ilmiah dan menurut data. Jadi guys, ternyata menurut data, perkembangan daripada agama Islam di Eropa atau di negara-negara Kristen itu sangat-sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Apa alasannya? Apakah karena banyak mualaf gitu? Apakah karena banyak orang yang tertarik dengan agama Islam gitu? Jadi guys, sebenarnya alasan yang paling masuk akal itu karena kelahiran. Ya, karena banyaknya anak-anak dari umat Muslim yang ada di negara-negara Eropa. Ya, karena negara-negara Eropa itu baik sama migran gitu ya, ramah gitu ya, dikasih makan, dikasih gizi gitu ya, kemudian mereka kesempatan punya banyak anak gitu ya. Karena ada negara-negara Eropa yang mensubsidi anak gitu ya. Karena Eropa itu kan sudah mulai banyak yang malas menikah ya, banyak yang malas untuk punya anak gitu ya. Sementara umat Muslim yang ada di Eropa itu mereka tidak KB biasanya ya. Mereka punya banyak anak, kemudian ada yang poligami, nggak semuanya poligami ya. Walaupun di Eropa itu dilarang poligami. Ya, ada juga yang sembunyi-sembunyi gitu ya. Sehingga ini ya mempercepat pertumbuhan umat Muslim di Eropa. Nah, yang jadi permasalahan apakah ini salah atau tidak? Nggak salah juga sebenarnya. Ya, tapi gini guys ya, disclaimer on ya, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Ada banyak tuh warga kono mengatakan umat Muslim di Eropa itu mengalami kenaikan ya gila-gilaan. Tapi kan yang paling mempengaruhi itu kan itu faktor kelahiran gitu. Apakah ada orang yang mualaf? Ada juga, saya harus mengaku itu ya. Tapi faktor pernikahan, apakah karena mereka baca kitab suci kita lalu mereka tertarik? Enggak juga. Orang Eropa itu berkali-kali saya katakan mereka nggak tertarik dengan agama sebenarnya. Ya, ini mungkin akan kelihatan judes gitu ya, akan kelihatan kasar gitu ya. Tapi pada faktanya seperti itu. Ini menurut data guys. Ya, lagi-lagi kita bicara secara ilmiah. Orang-orang Eropa itu nggak tertarik dengan agama. Kenapa? Apa alasannya? Ya karena mereka sudah trauma dengan agama. Lah, kok trauma? Ya Eropa pernah perang agama. Ada meninggal jutaan orang. Perang antara Kristen dengan Protestan gitu. Ya sorry, Protestan dengan Katolik gitu. Mereka sudah trauma dan mereka mempelajari itu ya. Mereka masyarakat yang sangat rajin membaca ya. Dan
Mereka berpikir ya, ini dari sudut pandang orang-orang Eropa ya, mohon maaf bagi yang videonya. Mereka berpikir ya, agama itu kan keyakinan. Keyakinan itu ya belum tentu benar gitu, belum tentu terbukti secara ilmiah. Bagaimana mungkin kita memperebutkan agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci. Ya mereka berpikir secara ilmiah gitu. Jadi kalau kita mengatakan kitab suci kita itu sesuai dengan sains, kitab suci kita itu kebenaran ya. Hanya yang berakal lah yang membaca kitab suci kita gitu ya. Maka mereka akan ketawa gitu. Orang-orang Eropa itu akan ketawa karena ya karena mereka sudah melewati itu. Jadi ya kalau ada orang Eropa misalnya nih ya baca kitab suci kita lalu mereka misalnya mengklaim bahwa saya itu dapat hikmah gitu, dapat bla bla bla. Itu nyari view coy. Ya kalau ada di YouTube di mana gitu itu nyari view ya, itu menghibur sebenarnya. Ya mungkin dia berdekatan dengan orang-orang muslim mungkin ya, atau dia punya pacar orang muslim mungkin ya, makanya dia menggebor-geborkan agama tertentu gitu. Ada maunya sebenarnya. Kalau bicara secara rasional ya kitab suci itu ya kitab keyakinan gitu ya. Jadi jangan berpikir karena mereka baca kitab suci kita lalu mereka tertarik, enggak ada itu ya. Orang Eropa itu sudah trauma dalam beragama. Justru karena mereka trauma dalam beragama, Eropa itu semakin toleransi. Kalau Eropa itu mabuk agama, seperti Konoha, nggak mungkin toleransi. Tetap ada perang juga gitu. Ya orang-orang Eropa berpikir bahwa ya mabuk agama, fanatik dengan agama itu bikin kita semakin intoleran. Itu dari sudut pandang orang Eropa ya, bukan dari sudut pandang saya. Ya mereka berpikir ya ayat-ayat perang yang ada di agama itu dimanfaatkan oleh umat-umat tertentu di Eropa zaman dulu, sehingga terjadi perang agama. Ya, di Eropa itu pernah terjadi perang agama, sehingga mereka trauma dan mereka menuliskan itu dalam sejarah mereka dan tidak mengulangi lagi. Jadi mereka itu nggak tertarik dengan agama. Jadi kalau ada warga Konoha mengatakan orang Eropa sudah mulai banyak mualaf dan sebagainya, itu bullshit ya. Ya. Saya mengakui bahwa umat Muslim banyak berkembang di Eropa, tapi faktor utamanya kelahiran. Nah, apakah ini yang diantisipasi oleh Sweden? Sweden itu atau Swedia itu kan salah satu negara yang maju ya. Apakah mereka sudah mengantisipasi? Yes, ya mereka mengantisipasi kelahiran. Ya, kemudian mereka juga menerapkan yang namanya KB gitu ya. Kemudian ya kalau saya perhatikan di media sosial itu sudah mulai ada yang mengkritik tentang kelahiran, jangan terlalu banyak, kemudian jangan menikahi sepupu dan sebagainya. Ya, kenapa Sweden itu melarang menikahi sepupu? Dari sudut pandang sains ya, dari sudut pandang ilmu kedokteran menurut data, ini sangat mempengaruhi kesehatan. Jadi sangat tidak disarankan untuk menikahi sepupu. Di Indonesia juga sebenarnya ada semacam tradisi bisa menikahi sepupu. Ya, di tanah Batak misalnya. Koreksi kalau salah ya, bagi teman-teman orang Batak yang nonton video ini, ada kan menikahi sepupu ya, nggak semua sepupu ya. Kalau nggak salah itu anak dari paman ya, kalau nggak salah ya. Bisa tuh ya, itu kan masih sepupu ya, pamah kandung loh, ya bukan paman jauh. Ya paman itu kan masih keluarga dekat ya, bisa. Tapi kalau sekarang ini saya perhatikan di tanah Batak itu sudah jarang ya. Apalagi yang lahir di kota itu mereka sudah mengatakan, oh kita kan keluarga, kita kan sepupu, nggak boleh gitu. Tapi kalau di kampung-kampung kayaknya bisa deh ya. Masih ada hubungan darah tapi bisa gitu ya. Nah, ini yang dilarang oleh Sweden gitu ya. Mereka melarang untuk menikah dengan sepupu gitu ya. Karena rentan terjadi penyakit gitu ya. Ada berbagai penyakit ya, polio, apa segala macam, banyak penyakit ya. Jadi itu dari sudut pandang sains ya. Kalau misalnya mengatakan, oh enggak, menurut pengamatan saya, enggak boleh seperti itu, kita bicara by data gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini sebenarnya modus daripada Sweden untuk mengontrol kelahiran daripada umat muslim yang ada di Swedia? Apakah mereka akan mengusir umat muslim yang ada di sana, imigran-imigran yang ada di sana? Tapi gini guys ya, mohon maaf bagi yang video nih ya, mohon maaf bagi yang beragama apapun di sini ya, disclaimer on ya. Mari kita tinggalkan agama dulu ya, kita bahas dari geopolitik dulu ya, dari sudut pandang rasional dulu. Gini ya, umat Muslim yang ada di Eropa itu, apakah mereka melakukan kontribusi terhadap negara yang mereka tinggali? Kayaknya nggak terlalu deh. Yang paling berkontribusi itu ya kelahiran, jumlah penduduk gitu. Bagaimana dengan teknologi gitu ya, ilmu dan sebagainya, kayaknya kurang deh.
Walaupun ya banyak tuh warga Konoha mengatakan kitab suci kita itu sesuai dengan sains, kitab suci kita itu tidak bertentangan dengan fisika, geografi dan sebagainya gitu ya. Tapi saya tidak pernah menemukan ya ketika orang baca kitab suci jadi ahli sains gitu ya, ahli fisika gitu nggak pernah gitu ya kalau saya perhatikan. Lalu kalau ada yang mengatakan bahwa kitab suci kita itu sesuai dengan sains itu, ya kenapa kita nggak belajar fisika aja di kitab suci ya kan? Jadi ini namanya generalisasi gitu, terlalu glorifikasi, berlebihan, mabuk agama gitu ya. Ini namanya mabuk agama gitu ya. Ya berhentilah mengatakan bahwa kitab suci itu sesuai dengan sains. Kitab suci itu kan kitab keyakinan. Nggak ada tuh di kitab suci ada rumus-rumus gitu ya, rumus E sama dengan MC kuadrat gitu ya. Ya rumus mencari alam semesta misalnya, atau rumus pergi ke luar angkasa misalnya, rumus pergi ke bulan, nggak ada tuh ya. Jadi itu hanya kalimat filosofis gitu ya, atau kalimat puitis ya, yang sengaja ditarik-tarik, cocok-cocokkan gitu supaya apa? Supaya kitab suci kita itu terlihat keren gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini. Ada yang menyimpulkan. Kemudian, apakah peraturan ini untuk imigran Muslim aja? Enggak juga. Jadi semua orang Swedia itu disamaratakan gitu, nggak pilih kasih. Orang asli Swedia juga dilarang kok, karena orang Swedia itu ya banyak yang menikahi sepupunya. Karena apa? Karena mereka kekurangan duit ya, kemudian ya macam-macam lah. Ada yang mengatakan bahwa ya mereka itu memperirit biaya nikah dan sebagainya. Ada tuh ya. Ya, solusinya apa? Solusinya udah nikahin aja ya sama sepupunya gitu. Kemudian ada yang nggak laku gitu ya. Orang Swedia biasanya cakep-cakep ya, nggak mungkin nggak laku ya. Ya, kemudian ada yang tidak punya jodoh gitu ya. Ada yang jomblo bertahun-tahun gitu ya. Tapi orang Swedia itu kalaupun menikah dengan sepupunya, biasanya mereka nggak terlalu buru-buru punya anak gitu. Ya mereka santai aja gitu ya, menikmati hidup. Kalaupun punya anak satu gitu ya, dua, nggak sampai berjejer-jejer gitu ya. Seperti di Konoha gitu, banyak anaknya gitu ya. Apakah banyak anak itu bikin kita stres? Ya bisa aja bikin stres ya. Punya anak itu stres guys. Jadi kalau kita mengatakan kita punya anak itu pilihan paling rasional, itu salah. Punya anak itu bukan pilihan paling rasional. Itu menurut data guys. Ya lagi-lagi kita bicara by data. Ya, menurut data, ya kita punya anak itu rela capek-capek gitu ya, rela begadang. Punya anak itu kan harus begadang ya, kemudian harus nyewa babysitter gitu ya, apalagi tinggal di kota gitu ya, kemudian biaya vaksin, biaya itu segala macam ya, besar banget ya biayanya, belum lagi sakit gitu ya, sangat merepotkan sekali ya kalau punya anak. Dan ini yang dihindari oleh negara-negara maju. Negara maju berpikir ya, gue baru nikah langsung punya anak, apa kata dunia, walaupun mereka punya banyak duit ya. Kalau Konoha kan nggak seperti itu ya. Umat Muslim di Konoha kan nggak semua itu rezeki on ya. Dan di luar negeri juga imigran mereka nggak peduli gitu ya. Kamu punya anak ya punya anak banyak gitu ya. Nggak semua tapi ya di sekolah ada juga yang child free ya. Itu pun jarang-jarang yang child free ya. Biasanya mereka pengen punya anak banyak gitu ya. Apakah itu caranya untuk menginvasi gitu, menginvasi Eropa? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Anda yang menyimpulkan, saya tidak akan menyimpulkan ya. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak ya. Jadi makanya nonton video itu jangan cuma di depannya aja gitu ya. Nonton sampai selesai gitu ya. Karena saya bikin video itu ya by riset gitu, nggak asal mangau gitu ya, nggak asal ngomong gitu. Ada risetnya, ada datanya gitu ya. Ya. Jadi kita juga bisa meniru apa yang dilakukan oleh Swedia. Kita bisa jadi negara maju itu kalau kita itu menerapkan KB gitu ya, 2 atau 3 cukup lah gitu ya. Tapi ada juga ya tradisi-tradisi di daerah-daerah itu yang bikin kita itu tidak boleh punya sedikit anak, memaksa punya banyak anak. Ada tradisi-tradisi di Nusantara itu atau di Indonesia itu yang menganggap bahwa kalau dia nggak punya anak cowok, ya itu kurang afdol gitu ya, harus punya anak cowok dong, generasi penerus gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini rasional atau tidak? Apakah ini yang mempengaruhi kenapa warga Konoha itu banyak punya anak ya? Misalnya ya
punya anak cewek ya, terus ya punya anak cewek lagi, punya anak cewek lagi, terus punya cewek lagi ya. Hanya untuk mencari cowok. Apakah ini alasan yang paling rasional atau tidak? Sehingga kita itu punya banyak anak? Silakan simpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan. Belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu kontribusi saya ini guys ya. Nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka. Kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih sudah banyak memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.